Halo guys, perkenalkan nama saya Rini Juniwanti, lulusan Ragi Simarmata, NIM 2003 1104 137. Nah oke, itu perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya kita akan lanjut ke topik pembahasan tentang proyek yang saya evaluasi. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, sebelumnya kita semua harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari evaluasi proyek. Jadi, evaluasi proyek adalah suatu penelaahan atau analisis tentang apakah proyek investasi itu dapat berhasil atau tidak apabila dilaksanakan. Dan evaluasi proyek juga merupakan suatu studi untuk menaksir dan menganalisis manfaat-manfaat dan biaya-biaya dari suatu proyek. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu pengertian evaluasi proyek, kita juga harus tahu bahwa evaluasi proyek itu ada 4 jenis loh, di mana yang pertama adalah evaluasi terhadap usulan proyek yang akan didirikan atau akan dibangun. Yang kedua, evaluasi terhadap proyek yang sedang dibangun. Yang ketiga, evaluasi proyek yang sedang dioperasikan atau yang sudah berjalan. Dan yang keempat, evaluasi terhadap proyek yang telah selesai. Oke, lanjut. Setelah kita mengetahui pengertian dari evaluasi proyek dan jenis-jenis dari evaluasi proyek, kita juga harus tahu kalau evaluasi proyek itu ada 5 aspek loh. Apa-apa aja aspeknya? Yuk kita lihat. Yang pertama, aspek teknis, di mana aspek teknis bertujuan untuk mengetahui apa objek proyeknya dan apa nama proyeknya. Dan yang kedua, aspek lingkungan. Aspek lingkungan bertujuan untuk mengetahui faktor lingkungan dari proyek tersebut. Nah, yang ketiga ada aspek organisasi dan manajemen. Di mana aspek organisasi dan manajemen ini adalah aspek yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan controlling. Dan yang keempat ada aspek ekonomi, yang merupakan aspek yang memiliki prinsip untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan mengeluarkan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Dan yang terakhir ada aspek komersial, merupakan aspek yang dimana semua lapisan masyarakat dapat menikmatinya. Nah, untuk tugas evaluasi proyek kali ini, saya memilih proyek usaha kos-kosan yang sudah dibangun atau yang sedang berjalan. Kenapa saya memilih untuk mengevaluasi proyek usaha kos-kosan? Alasannya karena saya sendiri seorang mahasiswa perantau yang saat ini tinggal di kos-kosan sekitaran kampus. Dan saya tertarik memilih topik ini karena menurut saya usaha kos-kosan adalah usaha yang menjanjikan untuk mendapatkan keuntungan atau hasil. Nah, jadi teman-teman, di sini saya mengevaluasi usaha kos-kosan dari pemilik kos saya. Dan saya sudah merangkum tentang mengenai alasan kenapa memilih membuat proyek usaha kos-kosan, anggaran yang dikeluarkan saat pembuatan hingga berjalan sampai saat ini, pendapatan yang dihasilkan setiap bulannya, dan pengeluaran yang dikeluarkan setiap bulannya, serta kendala-kendala selama memiliki usaha kos-kosan dan apa manfaat pribadi dan umum untuk membuat usaha kos-kosan tersebut. Oke, lanjut. Jadi terlebih dahulu saya akan memberitahu kepada teman-teman semua bahwa tempat yang saya tinggal di saat ini atau kos-kosan yang saya tempati saat ini berada tepat di depan Gereja Gemi Musafir Kleak. Dekat dong kan dari kampus. Dan teman-teman, pemilik kos saya itu adalah seorang pekerja ASN atau aparatur sipil negara. Nah, untuk poin pertama yang di sini kita mau bahas yaitu tentang alasan kenapa pemilik kos atau ibu kos saya memilih membuat usaha kos-kosan. Nah, ibu bilang katanya memilih usaha kos-kosan adalah untuk menambah pemasukan atau penghasilan serta untuk membantu anak-anak sekolah dan mahasiswa supaya memiliki tempat tinggal selama sekolah atau kuliah. Dan di poin yang kedua, untuk anggaran yang dikeluarkan mulai dari awal pembuatan sampai selesai dan berjalan sampai saat ini adalah sebanyak 350 juta rupiah.
Dan selanjutnya di poin ketiga, di mana kos-kosan sudah dibangun pada tahun 2015. Dan di poin keempat, mengenai pendapatan selama menjalankan usaha adalah sebanyak 288 juta dengan penghasilan 7 juta per bulannya dan pengeluaran sebanyak 1.500.000 per bulannya. Nah, di poin terakhir mengenai kendala selama menjalankan usaha, tentu ibu kos saya juga memiliki kendala selama menjalankan usaha kos-kosannya, di mana ibu bilang kalau kendalanya itu ada di tarif listrik yang naik dan harga-harga barang untuk perlengkapan kos juga ikut naik. Nah, jadi teman-teman, itu tadi adalah beberapa penjelasan singkat mengenai proyek yang saya evaluasi. Dan menurut saya, usaha kos-kosan ini termasuk ke dalam aspek sosial dan komersial. Kenapa? Karena sangat memberikan dampak pada masyarakat dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan bermanfaat untuk bisa membantu masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan mahasiswa untuk memiliki tempat tinggal selama mengemban pendidikan dan juga bermanfaat untuk pemilik kos supaya menambah penghasilan sampingan dari pekerjaan. Nah, ini ada beberapa dokumentasi penampakan kosan saya dari luar dan dari dalam. Oke deh, sampai di situ dulu mengenai proyek yang saya evaluasi. Terima kasih untuk teman-teman sudah mendengarkan dan sudah melihat video saya. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.